Hai semua. Selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Sebentar ya. Sebelum saya sambungkan, saya mau cek dahulu kalau saya punya suara boleh dengar. Kalau boleh dengar, boleh tolong type dalam chat box. Saya punya suara kalau dengar dan sama screen kalau nampak boleh tolong type dalam chat box. Semua nampak dan dengar? Oke, bagus. Hai Madela, hai. Hai Tuan Tan. Hai James, hai Angie, hai Muhammad. Hai Samuel, oke bagus. Oke, alright, bagus. Selamat datang kepada webinar kita. Hai Tuan Tan. Good to see you too. Seperti biasa, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Saya nampak banyak nama yang baru. Saya juga nampak banyak nama yang familiar. Semua nampak ya. Saya sambungkan dengan saya punya slides. Sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini. Tapi semua mesti faham ya. Presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa mengenai signals untuk membeli atau menjual forex lah. Kita akan nanti bila kita buat sesi live charts, kita akan cari setup, tapi kamu mesti jaga-jagalah bila ambil trade ya. Mesti pakai risk management yang bagus, jangan over leverage, nanti margin call. Jadi ini hanya untuk pelajaran atau kira sesi berkongsi. Kalau semua dan setuju dan paham, boleh tolong type dalam chat box supaya saya tahu kalau kamu setuju. Jangan nanti kamu ambil trades kalau kalah, kamu cakap saya yang bagi trade yang tidak bagus. Thank you. Thank you, Samuel. Thank you, Jessica. Thank you, Jeffrey. Thank you, Joash. Thank you, Josh. Thank you. Selamat datang, Kak Choi. Hai. Bagus. Saya boleh sambung. Kita punya topik pada hari ini adalah pengurusan perdagangan bagian 2. Dia 4 bahagian lah. Penempatan partial profit dan break even. Jadi part 1 kita akan tengok tentang anatomi perdagangan, yaitu cara mencari setup, cara mencari stop loss, take profit, break even, dan seterusnya. Lepas itu kita akan memahami strategi. Sebentar ya. Memahami strategi mengambil profit sebahagian, yaitu dalam bahasa English partial profit. Lepas itu berapa partial profit yang patut digunakan dalam satu trade, dan akhirnya kita akan memahami strategi break even. Topik hari ini memang dia pendek sahaja sebab dia hanya 3 bahagian. Jadi kita akan pakai masa yang spare time kita untuk cari setup lah. Jadi
Kalau kamu yang biasa trade, kamu boleh tengok setup itu, dan kalau kamu mau, kamu boleh ambil trade itulah. Oke, sebelum saya teruskan, saya mau tahu kamu yang hadir di sini, kawan-kawan yang hadir di sini, berapa lama kamu sudah trade, atau ya, berapa lama sudah kamu dalam trading, atau experience kamu dalam trading, atau dalam IC markets. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Saya mau tahu supaya saya boleh tengok kalau kamu beginner atau professional, supaya nanti kalau saya cari setup, saya boleh explain bagus-bagus. Oke, ada yang jawab 3 bulan, ada yang jawab beginner 1 bulan, 1 tahun. Oke, boleh kira semua di sini beginner lah kan? Atau kebanyakan beginner. Saya nampak juga nama lama di sini, nama yang familiar, yang setahun yang lebih profesional. Oke, yang lebih profesional, kamu bersabarlah sebab hari ini kita ada banyak beginner atau kawan-kawan yang baru sahaja join trading. Jadi saya akan explain bila saya plot trendline atau Fibonacci atau apa-apa saja indikator yang saya pakai, saya akan buat explanation dahulu. Oke, saya akan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya lah. Oke, yang sudah kenal saya, kamu sabar saja ya. Tapi kawan-kawan yang baru yang tidak kenal, nama saya, nama saya Cassandra atau Kesla. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group. Oke, hari ini memang ada banyak kawan baru. Oke, tidak apa, saya akan pelan-pelan sedikit. Oke, saya dari Everest Fortune Group di Singapura. Tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pelanggan sendiri. Oke, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO sebanyak 2 kali. Kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. Oke, jadi saya punya specialty adalah mencari pattern reversal dalam chart. Oke, sebelum ini saya telah menguruskan portfolio kewangan pelanggan yang bernilai tinggi di RHB Bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak menjaga portfolio kewangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio kewangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan keuntungan berlipat ganda kepada pelanggan. Oke, seperti biasa, sebelum saya mulakan dengan topik kita pada hari ini, saya minta maaf dahulu kalau ada yang tidak jelas atau kalau ada yang saya cakap terlampau cepat atau terlampau lambat. Harap semua yang hadir boleh bersabar dengan saya. Oke, lepas itu kalau kamu ada soalan yang kamu tanya, kalau saya tidak dapat jawab dalam bahasa, saya akan jawab dalam bahasa English. Oke? Jadi harap semua faham. Oke, kita akan sambungkan dengan sesi Q&A sebelum kita pergi sesi live chat. Kalau kamu ada soalan mau tanya, especially untuk beginners yang hadir hari ini, kalau ada soalan sekarang boleh tanya, sebab nanti kalau pergi sesi live chat mungkin susah mau tanya soalan. Oke, saya bagi kamu 2 minit lah, oke?
Oke, ada orang tanya berapa lama sudah saya bertrading. Saya dah trade, saya mula mungkin 2 tahun lalu. Oh, actually 3 tahun lalu. Saya baru sahaja jadi profitable lepas 2 tahun. Sebab 2 tahun itu yang pertama saya tidak berdisiplin, saya tidak ikut strategi, saya macam main-main jadi banyak saya punya trade kalah. Jadi bila kalau kamu serius tentang trading, kamu mesti fokus dengan strategi dan disiplin dan risk management. Saya rasa itu yang paling penting. Risk management itu memang paling penting dalam trading. Oke, ada lagi soalan bagaimana caranya memantapkan mental kita dalam menjalankan trading plan. Oke. Oke, ini memang susah. Bagaimana caranya agar kita lebih disiplin? Oke, ini dia memang susah lah sebab kita semua manusia kan. Jadi manusia macam banyak emotion. Kita punya emosi banyak. Jadi banyak kali kita macam greedy apa macam cakap dalam bahasa. Macam kita mau lebih daripada yang sepatutnya. Oke, jadi disiplin itu memang susah, tapi kalau kita boleh improve kita punya disiplin dalam trading, memang dia akan membantu kita menjadi profitable trader, okay? Jadi trader, kalau kamu boleh fokus dengan disiplin ini, memang baguslah, okay? Saya bagi kamu contoh, okay? Dahulu bila saya baru start trading, saya memang tidak disiplin. Saya punya kalah, saya punya profit dan loss, saya punya loss sebanyak 30,000 US dollar, okay? Tapi lepas saya bagi tahu sendiri, okay, saya mesti disiplin, saya punya trading strategi mesti ikut, saya tidak boleh, kalau harga semasa tidak sampai saya punya entry, saya tidak boleh ikut, saya disiplin lah, saya betul-betul ikut saya punya strategi. Lepas saya betul-betul ikut saya punya strategi, saya punya profit sekarang sehingga hari ini dalam setahun lebih daripada 200,000 US dollar. Okay, jadi kamu mesti disiplin lah. Dia memang worth it kalau kamu pakai trading strategi ini, okay? Jadi saya harap apa-apa saya berkongsi dengan kamu hari ini, kamu dapat apply dalam trading plan kamu sendiri, okay? Okay, kalau tiada soalan lain, saya akan sambungkan dengan sesi live charts. Okay, sebentar ya, kita exit dulu. Okay, semua nampak saya punya chart? Semua nampak? Saya punya trading view charts. Oke, bagus. Oke, semua nampak ya terangnya? Oke, bagus. Jelas. Oke, biasanya saya akan, oke, kalau trading view ini, saya pakai trading view chart sebab dia banyak functions. Jadi selalu saya akan ada layout sendiri cash trading charts. Oke, saya akan tengok 8 charts. Jadi hari-hari saya akan fokus dengan 8 charts ini. 8 charts ini adalah semua USD pair. Jadi AUD, USD, USD CAD, CAD, kenapa apa salah nih? Oke, biasanya dia USD pair lah, oke? USD JPY, USD CHF, GBP USD, NZD USD, dan XAU USD, yaitu gold. Okay, kenapa saya suka pakai trading instrument USD? Sebab saya rasa dia ada volatility. Kalau kamu masuk hari ini juga dia akan sampai kamu punya take profit dan kamu punya stop loss. Okay, jadi dia ada volume. Kalau kamu pergi pay macam Kiwi, NZD, CAD, dia memang lambat.
Jadi saya tidak suka lah dia tiada volume. Okay? Tapi kalau kamu mau instrumen itu kamu sendiri decide lah. Okay? Okay, jadi sebelum saya teruskan, kamu ada instrumen yang kamu mau tengok? Kalau ada instrumen yang kamu mau saya analyze, boleh tolong type dalam chat box. Okay, ada yang minta XAU USD, ada lagi request. Okay, ada Nasdaq. Okay, Berlianagara, nanti kita boleh tengok Nasdaq. Ada lagi? Okay, siapa? Kita tengok XAU USD sama Nasdaq dahulu. Okay, biasanya sebelum saya cari setup, saya akan hilangkan semua drawing dan indikator. Okay, supaya saya punya charts dia bersih dan kemas. Okay, jadi bila dia dah bersih dan kemas, saya akan pergi time frame daily, 1 hari, untuk cari trend semasa. Okay. Okay, jadi bila kamu tengok chart daily ini, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong type dalam jawapan kamu dalam chat box. Bila kamu tengok chart ini, XAU USD, kamu rasa dia dalam uptrend atau downtrend? Okay, thank you. Ada yang cakap uptrend? Ada yang cakap downtrend? Okay, ada 2 jawapan. Okay, yang cakap downtrend itu, kita ambil trend line dahulu, kita dari swing high tarik ke swing low, dia memang ada downtrend yang valid. Sebentar ya. Okay, untuk trend line, untuk cari trend line yang valid, kita mesti cari trend line dengan 3 sentuhan. Okay, 1, 2, 3. Okay, bila kita tarik trend line itu atau plot trend line itu, dia mesti sentuh dengan trend dengan candlestick 3 kali. Okay, candlestick itu tidak boleh tembus ya, dia mesti sentuh sahaja. Okay, jadi ada trend line downtrend. Lepas itu kita cari lagi uptrend. Tengok kalau ada uptrend. Sebentar. Okay. Di sini ada uptrend. Nampak ada uptrend? Okay. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4 kali dia sentuh. Jadi dia boleh kira valid. Okay. Dia boleh kira valid. Jadi apakah trend yang ada dalam chart ini, dia memang ada uptrend, dua-dua pun valid, dia ada uptrend dan dia ada downtrend. Jadi nama ini adalah triangle, macam triangle segitiga. Oke, nampak? Jadi bila harga trade dalam triangle, kita punya fokus adalah harga akan naik dan turun di dalam triangle ini. Oke, boleh? Boleh faham? Jadi bila nanti harga bergerak, dia akan bergerak di dalam triangle ini. Bila dia dah sampai hujung sini, dia akan tembus ke atas atau ke bawah dan membuat trend yang baru. Oke, tapi sekarang sekadar sini dia masih di dalam, dia masih di tengah-tengah. Jadi kita masih tidak tahu dia akan tembus ke atas atau ke bawah. Oke. Oke, selepas kita cari kita punya trend, saya akan turun kepada time frame yang lebih kecil. Oke, kenapa saya pergi time frame yang lebih kecil? Sebab kalau kita pakai time frame daily ini atau sehari, kita mesti paham setiap candlestick ini adalah 1 hari. Ini adalah data untuk 1 hari.
Jadi kita pergi time frame yang lebih kecil 4 jam. Oke, setiap candlestick ini adalah representasi 4 jam, oke? Oke. Jadi kita sudah cari kita punya trend line. Kita cari support dan resistance ya. Bentar ya, saya punya kamera macam mau jatuh. Oke. Kita cari kita punya support dan resistance. Kita pergi sini, kita cari horizontal ray. Dari sini kita plot kita punya resistance. Resistance mesti ingat ya, resistance di atas dan support di bawah. Oke, resistance di atas dan support di bawah. Di bawah harga semasa. Harga semasa di sini ya. Oke, boleh paham? Jadi biasanya saya akan tukar ini nama dia kepada first support dan di atas sini first resistance. Oke, sekarang kita punya forecast atau bias adalah harga. Bila dia bergerak, dia akan bergerak di dalam first resistance dan support ini dan di dalam trend apa dia triangle ini, oke? Nampak di sini ada triangle dan di sini ada support dan resistance, oke? Ini adalah forecast kita. Jadi nanti kita harga bergerak, kita boleh nampak dia akan bergerak di dalam trend line yang kita ada plot tadi, ya channel tadi sama support dan resistance. Oke. Oops, sorry. Oke, selepas kita cari kita punya support dan resistance, biasanya saya akan cari kekuatan support dan resistance ini. Kita akan pakai tool Fibonacci untuk macam ukur dia punya kekuatan support dan resistance ini. Oke, kenapa dia penting untuk cari kekuatan support dan resistance? Sebab bila harga bergerakan, dia akan sampai support ini, dia akan sampai resistance, dia akan sentuh support ini dan resistance. Tapi kalau resistance ini tidak kuat, harga senang tembus. Dia boleh tembus dan pergi trend line ini, baru pusing balik. Kalau trend line ini tidak kuat, dia akan tembus dan pergi ke support ini. Kalau resistance ini tidak kuat, dia akan tembus. Faham? Dia akan tembus dan dia tidak akan buat pusingan. Jadi kita mesti cari kekuatan support dan resistance ini supaya kita tahu kalau harga atau akan tembus atau dia akan pusing balik. Oke? Kalau dia pusing balik, kalau harga dah sampai sini dia pusing balik, kita boleh masuk entry sell di sini kan. Sebab kita punya fokus adalah harga akan pusing balik. Tapi kalau harga sampai ke sini dia tembus, di sini kita boleh masuk entry buy. Oke? Ini cara trader cari entry. Oke, yang paling penting trader mesti cari 3 elemen dalam satu trade. Yang pertama adalah entry, yang kedua take profit, yang ketiga stop loss. Oke, ini adalah 3 elemen yang paling penting dalam satu trade. Kita mesti cari entry, take profit, dan stop loss. Oke, jadi kita punya entry kemungkinan adalah di sini. Untuk harga sampai ke sini kita jual atau dia tembus kita beli. Oke, atau senario yang lain, harga sampai ke sini first support kita jual di sini atau dia pusing balik kita beli. Oke, jadi maksudnya kita punya entry yang kita fokus sekarang adalah di sini, resistance dan support. Oke,
Sekarang harga masih di tengah-tengah, kita tidak tahu kalau dia akan naik atau dia akan turun. Kita mesti sabar. Dengan trading, kebanyakannya adalah untuk menunggu. Oke? Kebanyakan masa kita hanya tengok charts dan tunggu dia pergi ke entry kita. Kalau dia tidak sampai ke entry, maksudnya sekarang dia di tengah-tengah, jangan masuk trade itu, jangan beli atau jangan jual, oke? Kamu mesti tunggu dahulu, tunggu dia sampai ke resistance atau support itu, baru kita buat keputusan kalau kita mau masuk dengan entry jual atau beli. Oke, boleh paham sekadar sini? Oke, thank you. Oke, bagus. Oke, bagus semua yang paham. Oke. Jadi kita dah cari kita punya first support dan first resistance. Sekarang kita ambil tool Fibonacci retracement dan cari tahapnya. Yang ada hadir saya punya webinar tentang Fibonacci. Kamu sudah tahu cara plot Fibonacci, tapi yang baru sahaja join kita punya webinar yang beginner di sini. Kita selalu biasanya kita pakai Fibonacci retracement ini untuk cari kekuatan first resistance ini. Oke, jadi dari swing high kita tarik ke swing low. Lepas itu ada banyak tahap yang keluar. Oke, kita cari dulu tahap yang paling dekat kepada first resistance kita. Nampak di sini first resistance. Oke, kamu nampak di sini ada tahap ini yang dia kena dengan first resistance kita. Jadi kita pergi ke settings. Kita hilangkan tahap-tahap lain. Kita tinggalkan tahap ini sahaja yaitu 61.8%. Yang lain boleh hilangkan supaya kita punya chart nampak kemas. Yang lain hilangkan. Oke. Nah, hilang. Oke, jadi di sini ada satu tahap Fibonacci retracement yaitu 61.8. Dia sambungkan dengan first resistance ini. Jadi kita boleh kira first resistance, kita boleh ukur kekuatan first resistance ini. Dia memang boleh kira kuat lah. Sebab di sini ada 1, 2, 3 sentuhan. Di sini ada tahap Fibonacci yang sentuh dengan first resistance ini. Oke, jadi first resistance ini memang boleh kira kuat lah. Oke. Maksudnya kalau kita dah kira first resistance itu kuat, bila harga sampai ke sini, kita punya fokus adalah dia akan pusing balik. Oke? Kalau dia tidak kuat, dia akan tembus. Oke, jadi kita ada fokus di sini dia punya first resistance kuat. Kita cari lagi tahap lain. Oke, di sini ada tahap 127.2 projection, Fibonacci projection yang dia sentuh dengan atau dekat dengan first resistance kita. Jadi kita akan ambil rectangle, tarik ke bawah. Oke. Jadi ini adalah zone first resistance kita. Selalu harga dah sampai ke first resistance kita punya fokus adalah harga akan pusing balik. Itu sahaja. Oke, itu saja yang penting yang mesti kita tahu. Selalu bila harga dah sampai first resistance kita punya fokus adalah dia akan pusing balik. Oke, kamu nampak di sini dia ada sentuh harga dah sampai di sini 4 kali, 1, 2, 3, 4 kali. Lepas itu dia pusing balik 4 kali.
Jadi bila dia sampai ke kali kelima, kita punya fokus adalah dia akan pusing balik juga. Nampak di sini? Dia pusing balik, di sini dia pusing balik, di sini dia pusing balik, dan di sini dia pusing balik. Oke, itulah adalah cara untuk fokus. Jadi kalau kita punya fokus adalah dia akan pusing balik, bila harga sampai di sini, kita boleh masuk entry di sini untuk entry beli atau jual. Boleh tolong bagi tahu dalam chat box jawaban kamu. Oke, thank you Asep. Hai Asep, selamat datang. Macam lama tak jumpa ya Asep. Hai. Tidak apa, asalkan hadir. Oke. Jadi di sini kita boleh establish ini adalah entry kita. Saya akan tukar nama ini kepada entry. Oke, jadi kita punya entry kita sudah dapat entry kita. Tapi mesti tunggu ya. Sekarang jangan jual dulu. Oke, kenapa banyak trader dia orang kalah? Sebab harga belum lagi sampai ke entry. Trader itu sudah masuk dengan entry sell di sini. Sebab dia tidak sabar. Kalau kamu tidak sabar, itu adalah teknik yang paling bagus untuk kalah. Oke, jadi jangan masuk dahulu, kamu tunggu sampai dia sampai ke zone entry, baru kamu masuk. Oke, di sini entry kan, jadi kamu punya stop loss simpan di atas atau di bawah? Boleh tolong jawab dalam chat box? Yang kawan baru di sini yang beginner, kamu paham kak? Thank you. Oke, ya memang di atas. Kalau di bawah itu memang susah lah. Oke, kamu punya stop loss mesti simpan di atas, mesti plot di atas. Oke, biasanya saya akan simpan stop loss dekat dengan entry. Sebab kalau saya salah, kalau harga betul-betul dia tembus, kalau macam bad luck lah kan, dia sampai di sini kali kelima, tidak tahu kenapa dia tembus, sebab biasanya dia akan pusing balikan. Dia ada pusing balik 4 kali, 1, 2, 3, 4 kali. Jadi kita punya fokus kali kelima dia akan pusing balik juga kan. Tapi tidak tahu kenapa kalau kali kelima dia tembus, kalau dia kena kita punya stop loss, tidak apa, kita punya stop loss dekat sahaja. Jadi kalau kamu punya stop loss dekat, kamu punya take profit besarkan. Maksudnya dengan account yang saya bagi contoh ya, dengan account 100.000, kamu punya stop loss di sini dekat saja pendek. Kalau kamu kalah 1.000. Tapi kalau kamu menang contohlah mungkin kamu punya take profit di sini. Kamu nampak bezanya, stop loss dia dekat tapi dia punya take profit jauh. Oke? Jadi kalau kamu kalah $1.000, tapi kalau kamu menang mungkin kamu menang $5.000. Oke, jadi itu risk to reward memang bagus. Ini cara saya punya account boleh mengembang dari 100.000 saya untung sampai 300.000 US dollar. Ini adalah cara saya dapat untung yang besar dan cepat. Oke, sebab bila saya kalah kecil sahaja, tapi bila saya menang besar. Oke, jadi ini adalah satu teknik trader grow dia punya account. Oke, boleh paham? Ini adalah risk to reward management. Ini paling penting sangat. Oke, bila kamu cari trade, jangan. Oke, sorry. Saya tambah di sini ya. Oops. Entry, take profit, stop loss, dan risk management.
kita punya risk sepatutnya 1. Ya, ratio dia. Oke, thank you. Thank you Berlian Nagara. Sorry, apa macam mau pronounce kamu punya nama nih. Panjang betul. Ya, kamu punya ratio sepatutnya 1/2. Sekurang-kurangnya 1/2. Maksudnya, kalau kamu kalah 1.000 sahaja atau $1 sahaja. Tapi kalau kamu menang 2.000 atau 2 kali, oke? Kamu punya ratio sekurang-kurangnya 1/2. Tapi biasa kalau saya punya trade sendiri, saya sekurang-kurangnya akan cari 1/3 atau yang paling bagus 1/10. Oke? Jadi walaupun saya kalah 10 kali, saya menang 1 kali sahaja, saya pun break even sudah. Boleh paham? Kalau saya punya ratio semua 1/10 kan. Walaupun saya kalah 7 kali, 8 kali, saya hanya mesti saya menang sekali saja. Saya punya overall, saya punya trading account menang juga. Oke? Jadi kamu punya ratio itu memang penting. Too good to be true kah? 1/10. Ada juga, dia memang ada juga. Saya bagi contoh ya. Oke, short position. Di sini kan kita punya stop loss. Kita punya take profit di sini. Oke, ini adalah trade 1/10 ratio. Nampak sini? Risk to reward ratio 10. Oke, tapi untuk trade ini saya tidak akan saya punya take profit tidak possible kalau di sinilah, sebab kalau saya punya take profit di sini, harga mesti tembus trend line ini baru dia boleh sampai kita punya take profit. Jadi ini memang tidak boleh percaya. Yang take profit yang boleh percaya mungkin di sini. Mungkin first support. Kalau kita punya take profit di zone first support ini, kita punya risk reward ratio adalah 1/7.75. Maksudnya kita kalah 1.000, kita menang 7.750. Oke? Jadi ini adalah setup yang kita boleh cari sebagai trader. Setup ini memang bagus untuk mengembangkan trading account kamu. Oke, kalau kamu mau setup yang lebih selamat, kita boleh tarik ke atas sedikit. Di zone sini atau di zone sini pun boleh. Walaupun di zone sini dia nampak pendek sahaja, kita punya risk to reward ratio adalah 1/3.58. Jadi memang setup macam begini memang boleh dapat, tapi kamu mesti sabar harga sampai kepada entry kamu. Kalau harga tidak sampai ke entry ini, tidak apa, jangan ambil trade itu atau jangan paksa trade itu, oke? Kalau trade itu tidak boleh masuk entry, tidak payah paksa. Oke, sekarang kita dah cari kita punya entry. Kita dah cari kita punya stop loss. Stop loss kita boleh dekat lagi, kasih dekat betul. Oke, mungkin di sinilah. Oke. Saya punya stop loss di atas entry, dia memang dekat betul. Saya punya stop loss selalu tight. Oke, sebab kalau harga betul-betul tembus, saya mau dia cepat sampai saya punya stop loss. Janganlah kamu punya trade di sini, kamu punya stop loss di sini. Jadi kamu punya risk to reward itu memang tidak bagus. Oke, saya punya stop loss di sini. Lepas itu, oke, kita dah cari kita punya entry, stop loss sudah ada. Sekarang kita cari kita punya take profit. Oke, biasanya take profit saya akan simpan di support, the next support. Oke, swing low atau swing high yang paling dekat. Oke, jadi kita cari swing low dan swing high dahulu. Di sini ada satu swing low.
Di sini juga ada satu swing low. Di sini juga ada satu. Nampak? Kamu nampak semua swing low ini? Maksudnya kalau harga sampai ke sini, kita punya entry, kita punya fokus adalah dia akan pusing balik kepada sini, atau sini, atau tahap di sini. Oke? Oke. Yang berani biasanya diorang akan simpan diorang punya take profit di sini, nampak jauh kan. Tapi ada trader yang takut dia tidak harga tidak akan sampai di sana sebab di sini memang zone yang lebih jauh. Dia akan ambil partial profit atau take profit di zone sini. Sini 1, 2, 3. Maksudnya bila harga dah sampai sini, kamu masuk entry di sini kan. Contohnya kamu masuk entry 5 lot lah di sini. 5 lot. Oke. Harga, sorry, saya hilangkan dahulu semua saya punya drawing. Oke. Harga sampai ke sini, kamu masuk untuk entry jual 5 lot. Bila harga pusing balik ke sini, take profit kamu tutup 2 lot, kamu tinggalkan 3 lot. Oke, boleh paham? Maksudnya kamu punya profit adalah 2 lot, lepas itu kamu punya 3 lot, kamu thank you. Kamu hold, kamu punya 3 lot, kamu continue to pegang. Kalau harga turun lagi ke take profit kamu kedua, kamu tutup lagi 1 lot, dia tinggal 2 lot. Atau tutup 2 lot, dia tinggal 1 lot. Oke, boleh paham? Lepas itu kamu punya stop loss, kamu boleh turunkan stop loss kamu kepada entry untuk break even. Oke, kenapa trader turunkan dia punya stop loss? Sebab kalau harga dah sampai sini, dia sampai ke take profit kamu harap dia sampai ke take profit 2, oke, dia memang sampai. Kamu harap lagi dia sampai ke take profit 3, tapi dia tidak sampai. Dia tidak cukup potential untuk sampai ke take profit. Di sini dia pusing balik pula, dia pusing balik kepada entry kamu. Kamu punya stop loss di sini kan. Dia akan hit kamu punya stop loss, walaupun kamu punya last 2 lot itu dia kena stop loss, tapi kamu punya stop loss itu di zone entry. Jadi kamu akhirnya tidak akan kalah. Oke, boleh paham? Kamu break even sahaja. Boleh paham? Oke, thank you. Oke, jadi itu adalah strategi break even dan strategi take profit partial. Oops. Oke. Ya, memang dia memang macam trailing stop loss. Oke, jadi ini biasanya saya akan tulis di sini supaya saya ingat take profit 1, zone 1, take profit 2, dan take profit 3. Oke. Ini adalah strategi take profit, partial profit, dan bukan trailing stop loss, dan strategi break even. Oke, boleh paham? Oke, jadi itu adalah cara saya cari setup. Oke, saya ulang balik ya. Kalau harga dia bergerak, dia betul-betul pusing balik kepada entry. Di sini boleh masuk entry jual. Oke, sebab kita punya fokus adalah di sini dia akan pusing balikkan. Di sini masuk entry jual. Bila dia betul-betul pusing balik, bila sampai ke take profit pertama, kamu boleh tutup partial ini.
Jadi kalau kamu masuk 5 lot, kamu boleh tutup 2 lot, tinggal 3 lot. Oke? Kalau dia sampai take profit kedua, tutup lagi 2 lot, tinggal 1 lot. Dan kalau dia sampai ke take profit ketiga, boleh tutup semua. Oke? Semua take profit. Oke? Jadi ini adalah setup yang paling ideal lah, yang paling bagus. Oke? Jadi ini adalah cara tadi ada kawan tanya tentang disiplinkan. Oke, berlian-negara, kamu tanya tentang disiplinkan. Oke, ini adalah cara trader dia berdisiplin sebab dia sudah ada macam plan, dia sudah ada, bentar ya. Oke, dia sudah ada macam dia punya plan. Jadi dia sabar, dia tunggu sampai di sini, dia tunggu harga sampai entry dia, baru dia masuk. Lepas itu bila harga sampai ke take profit, dia take partial profit, partial profit, partial profit. Oke? Jadi itu adalah cara trader untung atau boleh dapat profit. Oke, tapi masalahnya manusia kan. Manusia dia memang banyak emosi. Lepas tu dia tamak. Oke, manusia memang tamak. Dia tamak di sini walaupun harga belum lagi sampai dia punya entry, di sini dia masuk dengan entry sell. Oke? Bila dia masuk entry sell di sini, harga pusing ke sini, dia takut, dia macam nampak P&L-nya negatif, dia tutup. Dia tutup, semua dia punya account merah. Oke, jadi jangan trade begitu. Oke, kamu mesti ada satu plan dahulu. Kamu mesti tahu kamu punya entry di mana, stop loss di mana, take profit di mana. Lepas itu baru kamu masuk. Oke, jangan suka-suka masuk di sini kah, di sana kah, di sini. Kamu rasa, oh sekarang sell, sekarang buy. Oke, tidak boleh. Kamu mesti ada satu plan. Ini adalah plan kamu. Oke, kamu mesti cari entry, take profit, dan stop loss dahulu. Oke. Ya, memang manusia nih memang tamak. Kalau tamak, akhirnya kalah. Oke, tadi ada apa lagi ya instrumen yang kamu request selain XAU USD? Oke, Nasdaq kan? Kita tengok instrumen Nasdaq. Nasdaq dia punya code adalah apa ya? Sebentar ya. Oke. Nasdaq US 100. Biasanya kamu tengok US 100 kah? Oke, US 100. Oh, Nas US 100 ya. Nas 100 US. Oke. Oke. Seperti biasa masih cari trend dahulu. Oops. Cari trend dahulu. Oke, bila kamu tengok charts ini, kamu nampak dia dalam uptrend atau downtrend? Boleh tolong jawab dalam chat box. Ini memang ketara ya. Kalau yang nampak downtrend itu boleh tolong cuci mata. Oke, dia memang dalam uptrend. Ada yang nampak downtrend? Thank you Samuel. Thank you Jessica. Thank you Mama. Thank you Angie. Thank you Balian Nagara. Sorry, kamu punya nama memang panjang. Thank you Joash. Oke, memang dia dalam uptrend.
Dia dalam uptrend. Oke, sekarang saya nampak uptrend. Kita tengok kalau boleh plot channel. Where is the channel? Oke, channel. Tengok dia valid ke tidak. Valid juga. Oke, kalau kita ikut channel ini, harga sudah tembus di sini. Nampak? Harga sudah tembus di sini. Untuk plot channel yang valid, kamu mesti ada 2 sentuhan di atas, 1, 2, dan 2 sentuhan di bawah. Oke, sekurang-kurangnya. Kalau lebih tidak apa, tapi sekurang-kurangnya dia mesti ada 2 sentuhan di atas dan 2 sentuhan di bawah. Oke, di sini ada 4, tapi sentuhan keempat dia tembus pula. Oke, dia tembus, mungkin ada trend baru. Sekarang uptrend kan. Kalau ada trend baru, maksudnya di sini dia akan turun. Dia akan buat trend baru, downtrend. Oke, tiapa kita tengok 4 jam. Kita tengok kalau kita punya channel boleh improve ke tidak. Mungkin saya cat plot channel itu. Saya punya plot channel tidak valid. Kita tengok dulu. Channel, bila kita plot channel atau trendline, harga tidak boleh tembus. Oke, nampak di sini harga ada tembus. Jadi ini tidak valid. Saya kasih adjust dulu. Oke, walaupun saya sudah adjust, harga di sini masih tembus. Nampak? Oke, kalau dia tembus, biasanya kalau dia tembus, kalau dia pusing balikkan, dia pusing balik ke sini, biasanya trader akan masuk di sini untuk entry sell. Sebab biasanya kalau dia sudah tembus, dia akan tarik balik ke trendline itu dan sambung dengan trend yang baru itu. Oke? Ini biasanya lah, bukan selalu lah, tapi biasanya ini adalah pattern, teknik atau strategi trader akan tengok. Oke, nama strategi ini adalah trend line breakout pullback. Ya, dia akan buat retest. Oke, trend line di sini ada trend line kan? Trend line breakout di sini ada breakout atau dia tembus. Trend line breakout pullback. Lepas trend line breakout pullback ini dia akan teruskan. Oke, ini adalah teknik, kamu boleh Google. Dalam trading ini memang banyak boleh nampak strategi trendline breakout pullback. Dia memang banyak lah, contoh. Jadi di sini ada trend line. Di sini ada trend line, dia ada buat breakout. Sekarang kita tunggu dia pullback. Dia buat retest di sini. Lepas itu kita boleh masuk di sini entry sell, sekarang kita cari dulu support dan resistance. Resistance dan support, kita pakai horizontal ray. Di sini ada satu resistance. Mesti ingat ya, resistance dan support dan resistance cara yang paling senang untuk cari support resistance, kamu cari swing low dan swing high yang paling dekat kepada harga semasa. Jadi di sini ada swing low kan. Di sini ada swing low. Ini adalah kita boleh pakai zone ini sebagai resistance kita. Kita tengok dulu. Di sini ada resistance. Support dia kita mesti cari sebab kita mesti tahu harga akan sampai ke mana. Tekan dia tembus di sini, dia turun, downtrend, dia mesti pusing juga. Jadi kita mesti tahu dia akan pusing sampai sekadar mana lah. Jadi kalau di sini kamu tidak nampak swing high atau swing low, tidak apa, kamu tarik balik. Kamu punya charts, kamu tarik balik, kamu memang boleh nampak itu. Jadi di sini ada swing high. Nampak? Di sini ada swing low.
Di sini ada swing low. Dia memang ada banyak support dan resistance. Oke, sekarang kita tunggu harga balik ke sini, pusing balik ke sini, baru kita boleh jual. Oke, jual di sini ya, zone sini. Mungkin dia boleh sampai ke sini atau di sini. Oke, kalau dia sampai di sini, ini adalah entry yang paling bagus lah. Tapi kalau dia sampai di sini, sekadar di sini saja pun boleh juga. Oke. Kita tes dulu kita punya entry ini. Kita cari tahap Fibonacci dulu. 1.27. Oke. Bagus. Di sini ada zone 127. Oke. Strategi satu lagi yang selalu trader pakai adalah strategi Nike tick. Kamu tahu Nike, brand kasut itu, Nike, jenama kasut itu. Oke, di sini ada satu Nike tick. Nampak? Dia terbalik lah. Nampak? Di sini ada Nike tick. Jadi biasanya bila harga buat pattern Nike tick di sini, tahap Nike tick di sini 127, tahap 127 ini harga akan pusing balik. Ya, memang betul. Betul, harga akan pusing balik di sini. Oke? Sebab di sini saya nampak ada satu pattern Nike tick di sini. Ada dua actually. Di sini ada satu pattern Nike tick. Di sini ada lagi satu pattern Nike tick yang lebih besar. Oke? Kita tengok pattern Nike tick yang lebih kecil dahulu. Oke, ini tidak valid sudah. Oke, pattern Nike tick yang lebih besar, dia punya tahap di sini, zone sini. Jadi kita plot zone sini. Support. Oke. Oke. Pattern Nike tick ini kita punya fokus adalah bila harga dah sampai ke sini, dia buat Nike tick itu, bila dia sampai ke sini, zone ini, dia akan pusing balik. Oke? Pusing balik sampai ke mana? Oke, itu kita masih tidak tahu. Biasanya dia akan pusing balik kepada tahap Fibonacci retracement 23.6. Oke, biasanya dia akan pusing balik ke zone di sini. Jadi di sini ada dua entry. Entry pertama, kamu boleh tunggu harga sampai ke sini. Kamu masuk untuk entry buy di sini. Kamu punya take profit di sini. Bila harga sampai ke sini, kamu boleh masuk untuk entry sell. Dan kamu punya take profit di sini atau di sini atau di sini. Oke, boleh nampak? Ini adalah cara trader cari setup. Dia cari, oke, thank you. Thank you Jessica. Oke, thank you Belen Nagara. Oke, jadi lepas kamu udah cari kamu punya setup, kamu mesti tunggu ya. Tunggu harga sampai ke zone sini atau ke zone sini. Kalau dari sini harga pusing balik ke zone sini, di sini kamu boleh masuk entry sell, oke? Kalau harga sampai ke zone sini, jangan masuk dengan entry buy dahulu, oke? Sebab ada kemungkinan besar harga akan tembus terus. Oke, boleh paham? Kalau harga turun kepada zone support ini dahulu, kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, masuk dengan entry buy, dia akan pusing. Kita punya fokus, dia akan pusing kepada zone resistance ini. Oke, tapi kalau dari sini harga terus pusing balik kepada resistance ini, maksudnya entry buy di sini tidak valid sudah. Oke?
Ya, memang sebab dia punya bearish ya, dia punya bearish memang kuat. Oke, boleh paham? Oke. Oke, thank you semua. Saya tidak cukup masa sudah. Saya jumpa lagi minggu depan ya. Harap semua boleh hadir saya punya webinar minggu depan. Saya harap hari ini kamu boleh paham apa yang saya berkongsi. Harap kamu boleh pakai strategi yang saya berkongsi hari ini kepada strategi trading kamu sendiri. Oke, thank you semua. Jumpa lagi minggu depannya. Thank you Samuel, thank you Balian Nagara, thank you Asep, thank you Jessica, thank you Aini, thank you Muhammad. Oke, thank you semua. Jumpa lagi ya. Oke, bye.